ada 002 yang ada kejanggalan. Hanya itu. Itu tolong dicoret aja. Saya tidak berani kalau takut parafnya itu tidak cocok dengan paraf panitera pengganti dan ketua majelis. Ya. Nah, tetapi di 002 ini ada masalah yang sempat saya diskusikan dengan Pak Waka tadi. Pak, bagaimana tentang pengumuman 14 hari? Ketika isbat nikah, seorang janda yang sudah umur 60 tahun untuk mengambil gaji pensiun, suaminya yang minta disahkan itu sudah meninggal, perkawinannya itu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, boleh jadi tidak ada kemungkinan untuk manipulasi dari permohonan pengesahan nikah itu. Yang urgensinya permohonan itu hanya untuk mengambil gaji pensiun, ya, berdasarkan permintaan KPN, barangkali Pak J, kalau pensiun ada syarat itu, lalu kok diumumkan 14 hari, kan begitu. Jadi barangkali harus dikaji di dalam buku 2 itu, kata Pak Waka. Mungkin itu tidak diperlukan. Akan begitu. Kecuali ada kemungkinan boleh jadi seperti yang subur misalnya kan, yang istri kedua mohon permusuhan nikah di Jakarta Selatan. Nah, itu mungkin harus diumumkan. Kalau ada istri-istri yang saya istirahat tadi Pak Waka sempat nonton TV, ya, ternyata yang subur itu sedikit 7 Pak. Di Nigeria itu istrinya ada 112. Ada yang minta cerai, ada yang meninggal, sisa 87 Pak. Ternyata kalah oleh Nepal Pak. Di Nepal istrinya 250. Jadi tadi ditampilkan satu kompleks seperti ada tribun orang nonton olahraga, dia duduk di tengah-tengah. Ini istrinya, cucu-cucunya sampai ke bawah, seperti orang nonton bola. Terlepas dari itu, jadi permohonan yang seperti ini 002, maksud saya dengan Pak Waka barangkali tidak perlu untuk diumumkan 14 hari itu. Enak? Jadi di buku 2 halaman berapa itu petunjuk tentang isbat nikah, karena volunteer ini sebenarnya perkara yang volunteer namanya. Enak, harus cepat, tanggap, sigap, apa kan, sehingga tidak seperti kontensius. Hanya itu di administrasi persidangan yang saya temukan. Lalu ada kesalahan seperti yang instrumen, Ibu apa, maaf, langsung saya perintahkan untuk diperbaiki. Alhamdulillah sudah diperbaiki, ya. Itu akan jalan terus sampai ke kantor baru. Kemudian penataan arsip sama Pak Ali dengan perpustakaan. Sioganya arsip ini menurut Pak Bagirmanan, Pak Wahyu kemudian menjadi muridnya Pak Bagirmanan, ya, itu adalah ruangan yang amat sangat terhormat. Saya sarankan kepada Ibu Wapan, Pak, bagaimana supaya bagus kantor yang akan datang. Ibu ajukan permohonan studi banding ke PA Malang Kota atau Malang Kabupaten. Nah, ke Pak Ketua, tembuskan ke Pak Ketua. Gunanya apa? Gunanya untuk menata arsip sebagaimana kantor-kantor PA yang lain yang bagus-bagus. Kan begitu. Usulkan itu. Coba kalau teori hanya membaca hasil temuan kami, baca buku, mungkin tidak melekat. Tidak ya? Mana Ibu Panmut Hukum? Ada Panmut Hukum? Bu ya? Tidak melekat, tapi kalau kita itu dibanding, oh begini cara menata box, oh begini cara menata lemari, apa namanya, perkara, mungkin itu bisa bagus. Jadi dengan kondisi ini, kami nyatakan bahwa di bidang keperkaraan juga nambah dari sambungan Pak Kembali, kami nyatakan nilainya tetap 2, 2, 2 dan 2. Yang terakhir kepegawaian. Saya salut dengan kepegawaian yang apa namanya konsisten, ya. Garis merah sama dengan Badilak. Kami pernah di PTA diceritakan Pak Wahyu, walaupun saya dirjen, saya malu kalau lewat 2 menit dari jam 8, saya buru-buru jam 8. Enggak, tetap garis merah, saya 8,02. Ya, potong 1%. Saya malu dengan diri sendiri. Kalau saya masuknya terlambat, pulangnya cepat, tapi saya tetap minta 100%. Nah, hal itu Pak Waka
Piadwal itu terlaksana. Jadi kita di PTA paling kalah. Di sini ada saya lihat dari absensi April itu ada kadang-kadang 2, ada 3, di bawahnya ada sakit cuti kan, di bawah garis merah. Kalau pulangnya tidak masalah kan, jam 17 jam apa kan, kecuali cepat pulang kan begitu. Nah, cepat pulang saya tidak terbaca, rata-rata mungkin ada yang 7%, 6%, 3%, tiap bulan ada pemotongan remunerasinya. Berarti Piadwal dalam segi kepegawaiannya telah bagus dan konsisten, walaupun nanti di kantor baru barangkali perlu digunakan. Secara umum Pak, ketiga unsur yang saya nilai ini, Piadwal boleh kita nilai 98 ke atas. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak dilanjutkan, kita obrol sekali lagi. Terima kasih. Selanjutnya sebelum Pak Wakapolri akan menyampaikan arahannya, mungkin dari BPP akan menyampaikan, tidak menyampaikan hasil temuan, cuma berupa tanya jawab dari saudara KPA atau Ibu, tanya jawab tentang kenapa perkembangan bangunan dan sebagainya. Itu saya serahkan kepada Bapak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri Pak ya. Nama saya Didi Agus Susanto. Saya kerja di JPKP dari tahun 89. Jadi saya sudah 24 tahun. Dan saya sudah 3 provinsi Bu. Istri saya 1, anak saya 1. Nah, sebenarnya penugasan saya ini, kenapa saya ditugaskan di PTA ini, karena antara BPKP pusat dengan Mahkamah Agung sudah terjalin adanya MOU dalam rangka pembinaan dalam segala hal Pak. Ini sebenarnya tujuannya nanti untuk ke reformasi birokrasi yang ujung-ujungnya nanti akan ke penilaian dari remunerasi. Mungkin itu Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita bekerja keras mungkin akan lebih bagus lagi Bu. Kemungkinan akan naik lah. Amin. Jadi di penugasan saya ini sebenarnya saya ditugaskan oleh Pak Kambil ya, Pak apa namanya Pak ya? Kambil Pak ya. Oleh PTA itu untuk khusus BIPA dan PNBP. Tapi oleh deputi kami dibatasi Pak khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan BIPA saja dan belanja modal Pak terutama Pak. Karena untuk PNBP ini menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung. Jadi untuk tahun 2012 kegiatan pembangunan gedung Pak ya. Jadi ada beberapa yang sebenarnya masalah ini untuk porsi manajemen dalam arti nggak bisa saya ungkapkan secara flow karena memerlukan manajemen dari pihak manajemen Kanwil maupun pusat Pak. Yang untuk yang flow saya kira hanya beberapa saja Pak. Mungkin masukan dari saya. Bapak kan sudah tahu sendiri ya, bangunan agak terlambat Pak ya. Ini karena dalam masa pemeliharaan masih ada. Ini kami mohon kepada Pak PPK untuk minimal memerintahkanlah untuk segera menyelesaikan Pak bangunan itu supaya dapat dimanfaatkan oleh kita ini. Yang kedua, saya lihat memang manajemen PPK ini kurang ini ya Pak ya. Kalau saya sih sederhana Pak. Karena kalau kita jadi Pimpro Pak, sudah jelas Pak, kita punya konsultan, kan gitu. Kontrak itu sudah jelas, aturan-aturan pasalnya sudah jelas Pak.